Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Saham. Baik, bagi teman-teman yang baru gabung bisa di-subscribe terlebih dahulu dan klik tombol loncengnya teman-teman. Dan bisa di-follow terlebih dahulu Instagramnya @gurufurek_id untuk dapat sinyal dan analisa setiap harinya. Dan di sini sudah ada beberapa broker bagi teman-teman yang baru gabung belum punya broker atau mau buka akun broker. Di sini sudah ada Exness Indonesia, OctaFX Indonesia, XM dan DCFX yang sudah terregulasi Bapepti. Dan teman-teman bisa ikut gabung juga di grup diskusi Guru Forex di Telegram teman-teman. Baik, dari video sebelumnya kita sudah membahas tentang order block ya. Untuk video kali ini kita akan membahas cara menentukan swing itu valid atau enggaknya, atau ya, swing low atau swing high itu valid atau enggaknya ya. Jadi ini dari request teman kita yang ada di kolom komentar. Jadi untuk cara menentukan swing itu valid atau enggaknya, sebenarnya ada dua cara teman-teman. Pertama dari cara melihat dari market structure-nya, kalau dia udah breakout structure atau belum, atau dengan indikator teman-teman. Ini ada satu indikator teman-teman untuk cara menentukan atau melihat swing itu valid atau enggak. Kita bisa lihat dari indikator namanya zigzag teman-teman. Nah dari sini kan sudah terlihat ya teman-teman ya bahwa swing ini adalah swing yang valid. Ini adalah swing high yang valid dan ini adalah swing low yang valid. Jadi kedua ini sebenarnya sudah terlihat. Nah dengan indikator ini yang jelas ini cara menentukan swing high dan swing low yang valid. Tapi ada cara lain. Nah ini kan cara untuk yang di high time frame ya, seperti H1, H4 hingga daily. Kalau dari H4 ke bawah, misal ke H2, H1 hingga ke M30, itu ada cara lain dengan market structure teman. Kalau di sini kalau kita lihat ke H1, hasilnya akan tetap sama dengan yang di H4. Jadi tidak terlihat beda jauh teman-teman. Jadi ini cara ini hanya berlaku untuk yang di time frame tinggi seperti H4 hingga D1. Cara kedua, ini kita hilangin dulu. Cara kedua dengan market structure, bahwa dia sudah breakout structure atau belum. Saya kasih contoh seperti ini teman-teman. Nah dari sini kita bisa lihat kalau ini adalah swing yang valid. Ini misal terjadi di M30 atau H1 teman-teman. Kenapa begitu? Kita bisa coba, nah, ini kan marketnya bearish ya teman-teman ya. Bearish gitu. Ceritanya bearish teman. Nah dari sini kita bisa lihat dua area ini adalah swing high atau swing low yang valid gitu. Nah pertama kita bisa lihat dari market structure-nya bahwa dia sudah break up structure, bahwa dia sudah break dari swing low sebelumnya. Di sini dia menciptakan lower low, artinya dia menciptakan low yang lebih rendah daripada low sebelumnya. Nah di sini kan kita bisa perhatikan bahwa ini adalah swing high yang valid. Nah selama ini belum tertembus, misal seperti ini, masih kondisinya masih seperti ini masih belum jadi swing high yang valid. Akan tetapi kalau dia sudah break seperti ini jadi swing high yang valid gitu. Karena dia sudah break up structure dari swing low yang sebelumnya. Nah, ini kan bisa jadi low yang valid juga, swing low yang valid juga karena dia sudah break gitu. Ini bisa jadi swing low yang valid karena dia sudah harga sudah retracement atau dia harga sudah retrace
setidaknya 50% dari harga ya. Jadi harga kan kecenderungan harga itu, selalu untuk kembali ke area rebalancing-nya atau area, eee, keseimbangannya gitu. Jadi kecenderungan harga itu selalu untuk kembali ke harga wajarnya gitu. Nah di sini kan harga sudah terlihat, eee, kembali ke di bawah 50-nya juga bisa dikatakan seperti itu. Jadi 50% dari swing high dan swing low-nya. Ketika harga sudah kembali di 50% atau koreksi 50% dari area ini, nah, jadi ini jadi swing low yang valid gitu. Ini kan jadi swing low yang valid ketika harga, eee, naik sampai ke 50%. Beda cerita kalau harganya cuma naik seperti ini teman-teman. Ini ini belum jadi swing high yang valid. Jadi masih pakai swing high yang sebelumnya di sini. Ini masih belum jadi, swing high yang valid. Walaupun di sini harga dilanjutkan untuk penurunan. Karena kalau di sini jadi swing high yang valid, ini masih lemah karena bisa jadi, suatu ketika harga akan koreksi lebih dalam seperti ini, bahkan sampai mendekati ke area swing high sebelumnya. Jadi kalau kita ambil posisi sell di sini, otomatis kita akan tersentuh stop loss. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman dari market structure-nya. Kita bisa lihat dari cara ini, ketika dia koreksi 50% dari, low-nya, nah ini kan dari swing high ke low, kemudian harga koreksi 50%, itu bisa dikatakan, low-nya ini jadi, swing low yang valid. Nah kemudian untuk jadi ini bisa jadi swing high yang valid ketika harga sudah, break of structure gitu. Jadi kalau marketnya bearish, ya, seperti ini teman-teman. Kalau marketnya bullish tinggal sebaliknya. Kalau bullish untuk cari lower low itu, eee, kalau bearish untuk cari lower low itu kita harus, cari dia break of structure dari swing low terlebih dahulu. Untuk cari, eee, lower high seperti ini atau swing high di market bearish, itu kita perlu cari ketika dia koreksi setidaknya, 50% gitu. Itu untuk jadi area swing high yang valid. Kita contohkan dengan market yang bullish. Ini ketika dia koreksi 50%, maka dia akan jadi, eee, swing low yang valid juga atau, istilahnya kalau di sini kan ini jadi higher high terlalu besar, jadi higher high, jadi higher low, jadi higher high. Ini kan kita bisa lihat bahwa harga untuk jadi swing high dia perlu break of structure. Sama seperti yang di sini, yang di market, bearish. Jadi dia untuk cari swing low atau lower low, ini namanya lower low ya teman-teman ya. Lower low, ini namanya lower high. Jadi kalau marketnya bearish itu lower low, lower high, lower low, lower high, lower low.
Kalau marketnya bullish, higher high, higher low, higher high, higher low. Jadi untuk jadi swing itu valid, dia perlu break ini sendiri ya, break dari higher high sebelumnya, menciptakan higher high. Kalau ini dia sudah break, di sini dia sudah jadi swing yang valid. Walaupun posisinya cuma kecil seperti ini ya, posisinya cuma kecil seperti ini, tetap valid. Yang jelas dia perlu break candle teman-teman. Kalau saya sendiri lebih lebih cenderung untuk cari konfirmasi bahwa itu valid atau enggaknya, dia harus minimal itu break candle teman-teman. Kalau cuman ekor aja itu kurang valid ya teman-teman ya. Jadi dia setidaknya harus break candle. Nah di sini kalau dia untuk cari swing low yang valid, kita bisa pakai Fibo juga, bahwa dia sudah koreksi setidaknya 50% gitu. Nah di sini kan dia sudah koreksi sekitar 50% dari higher high sebelumnya, seperti ini. Atau bisa juga pakai Fibo. Di sini kan saya pakai Fibo yang sudah saya modifikasi sendiri dengan Smart Money Concept. Jadi mungkin di video selanjutnya kita bisa coba pakai dengan kita bahas tentang cara menggunakan Fibonacci versi Smart Money Concept ya. Oke, ini kurang lebih contohnya seperti ini ya teman-teman. Oke, kita langsung coba lihat ke praktek. Kita lihat dari market gold. Kita lihat dari sini, kita lihat mana swing yang valid gitu. Swing yang valid di sini berarti dari ini kan marketnya bearish ya teman-teman ya. Kita perhatikan dari sini ke sini itu bearish. Berarti kita cari mana swing yang valid. Sini jadi lower low. Harga sudah break karena dia sudah break dari sini ya teman-teman ya. Dia sudah break dari sini, dia menciptakan. Jadi selama harga belum berhenti seperti ini, dia tetap menciptakan lower low, lower low, lower low. Kita bisa lihat ini masih belum jadi area swing high yang valid ya teman-teman. Nah dari sini kita bisa lihat bahwa ini jadi swing high. Kita coba ukur dari sini. Nah dia setidaknya dia sudah koreksi sampai 50% ya teman-teman ya. Ini dia sudah koreksi setidaknya sampai 50% dari high sebelumnya. Nah, berarti ini juga sudah jadi high, swing high yang valid gitu. Nah, jadi ketika harga sudah koreksi 50%, dia jadi lower low. Kemudian dia untuk jadi lower high, dia perlu breakout structure seperti ini. Jadi harga tidak sampai tembus area ini ya teman-teman ya. Jadi walaupun harga naik turun seperti ini, harga tidak melebihi high sebelumnya, maka ini jadi area swing high yang valid. Ketika harga break candle seperti ini atau dia break melebihi lebih rendah daripada low sebelumnya. Nah, jadi seperti ini market structure-nya. Ketika harga koreksi, kita bisa coba tarik dari sini, kita sudah koreksi kurang lebih 50% lebih ya teman-teman ya, karena harga sampai
sekitar 70-an ya, sekitar 70% untuk koreksinya, berarti ini sudah valid untuk jadi lower low. Ketika jadi lower low, berarti kita tinggal tunggu untuk ini jadi swing high yang valid ketika harga sudah break out. Di sini kan kita juga bisa entry untuk mendekati di area supply atau di area resisten atau di area swing high sebelumnya. Biasanya di area swing high sebelumnya, mendekati area swing high sebelumnya itu terdapat beberapa area supply atau resisten gitu. Kita bisa coba tarik Fibo di sini. Ini kan area 50%-nya di sini ya. Area 50%-nya di sini. Kita bisa coba cari area supply di sini. Nah, di sini kan ada order block ya, teman-teman. Kita bisa pasang sell limit di sini. Nah, kalau kasusnya seperti ini, harga tidak menjemput sell limit ya, berarti kita bisa tunggu atau kita bisa coba cari sebuah konfirmasi selama dia masih berada di range ini. Jadi dia selama masih di area ini, swing low ini dengan Fibo 50 di sini, kita tinggal cari sebuah konfirmasi gitu. Ini saya cari ke 50-nya. Di sini kan Fibo 50-nya di sini ya. Jadi di antara masih berada di atas Fibo 50 atau berada di sekitar Fibo 50, kita bisa cari konfirmasi seperti konfirmasi pembalikan arah yang karakter itu atau coach ya, teman-teman. Ini kan kita bisa coba di time frame lebih kecil, bisa di M15, M5, M10 atau M30. Di sini kan kita bisa coba cari misal di M5. 5 sendiri kita bisa perhatikan ini juga jadi swing yang valid ketika harga sudah berarti ini adalah lower low, ini jadi ini jadi higher low, ini jadi higher high. Jadi ketika higher low tertembus seperti ini, berarti ini sudah ada konfirmasi. Dan kembalinya harga itu koreksi, berarti kita coba entry lagi mendekati area order block di sebelah sini. Untuk kita pasang entry dengan posisi sell dengan stop loss berada di atas swing high sebelumnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kembali ke satu. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah, di sini kan harga sudah close ya, setidaknya harga close candle walaupun kecil dia tapi tetap close candle di sini, teman. Harga close candle di sini berarti harga sudah valid untuk breakout structure gitu. Berarti ini adalah lower high yang valid. Ini jadi lower high yang valid. Ketika dia sudah jadi, ini berarti jadi lower low. Ketika harga sudah koreksi 50% dari lower high-nya ya. Jadi misalkan kita tinggal tarik aja di sini. Dari lower high ke lower low. Nah, di sini ketika harga sudah menyentuh, ini kan naik lagi ya, teman-teman ya. Nah, di sini harga sudah menyentuh 1050, berarti di sini sudah jadi swing low yang valid atau lower low yang valid. Ini jadi kita tinggal cari posisi sell ketika harga mendekati area supply atau area resisten. Jika mendekati area lower high sebelumnya. Bisa di area ini.
Ini kan area order block di mendekati swing high sebelumnya. Nah, order block ini kan terbentuk di candle bullish terakhir sebelum dia jatuh. Harga kembali ke area supply, kemudian dia lanjutkan penurunan. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman untuk video kali ini, menanggapi request dari teman kita cara menentukan swing hack itu valid atau enggaknya. Selain dari indikator dari zigzag, kita juga bisa lakukan itu sendiri melewati market structure atau smart money konsep ini ya teman-teman. Oke, mungkin cukup dengan video kali ini. Semoga bermanfaat dari video kali ini. Yang udah profit pertahankan, yang masih loss terus belajar ya pertahankan risk manajemennya, karena itu adalah kunci untuk profit konsisten jangka panjang. So, ikuti terus analisa forex di video-video selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update video-video berikutnya. Yang punya pendapat lain bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.